Wacana untuk pembentukan koalisi besar untuk mendukung pemerintahan baru mendatang terus menguat. Lantas, apakah benar koalisi besar ini bertujuan untuk menguasai parlemen? Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin koalisi besar ini? Pasca Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berada di atas angin. Dari hasil quick count maupun hasil sementara di KPU, pasangan nomor urut 2 yang didukungnya berhasil menang satu putaran. Berhasil mengusung calon dalam Pilpres 2024, koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI ini berencana untuk meneruskan koalisi besar di parlemen maupun pemerintahan. Kita pernah membicarakan ya di antara pimpinan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju itu secara lepas tidak formal ya membicarakan bagaimana koalisi atau kerjasama politik yang kemarin di Pilpres ini kita teruskan ya, kita permanenkan gitu. Sementara itu, politisi PKS Mardani Alisera mengaku pihaknya tidak berniat untuk ikut ke dalam koalisi besar. Apakah koalisi besar akan terbentuk tergantung dari setiap partai, dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai, tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi sejak 2009 saya menyatakan proposalnya Mas Anies Baswedan beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Proposalnya Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo, sehingga sebaiknya beri kesempatan kepada yang menang untuk memimpin, dan mereka yang belum menang maka menjadi oposisi yang kritis, konstruktif. Sementara pakar komunikasi politik Lely Aryani menilai tujuan koalisi besar ini terutama untuk mengincar kekuasaan di Senayan atau DPR RI. Nah, kalau sekarang kemudian muncul gagasan kembali tentang koalisi besar, kita bisa membaca arahnya seperti yang akan terjadi 2014. Ya, paling tidak ada upaya dari koalisi besar ini untuk merebut kembali positioning di DPR yang kemudian di 2019 kemarin sudah berhasil mengembalikan marwahnya, ruh undang-undangnya untuk menempatkan pemenang legislatif menjadi ketua DPR. Nampaknya koalisi besar yang digagas pada awalnya, gerakan yang akan dilakukan adalah bagaimana merebut kembali positioning itu sehingga tidak harus pemenang legislatif suara terbanyak dari partai politik yang memenangkan legislatif ini memperoleh kedudukan di DPR sebagai ketua DPR. Seiring dengan rencana pembentukan koalisi besar, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali justru mengusulkan agar Presiden Joko Widodo nantinya akan menjadi ketua dalam koalisi besar. Figur Jokowi dinilai tepat untuk memimpin partai-partai politik dalam satu koalisi besar. Tim TV One mengabarkan.